cek ternyata belum ini, belum diisi ini ya, apa LMS-nya. Nah, kecuali yang kelas apa ini? Kelas A. Kelas A udah diisi. Nanti saya import ya ke kelas B. 20 Juni ya? Mei Juni. Oh, ini nanti diperbaiki ya. Ini jangan dulu dikerjain ya. Nah, ini dilihat dulu materinya. Silakan. Ini oke, ini materinya dari buku yang saya tulis bersama Pak Arvin dan juga Bu Nur Aini ya. Ini buku lama 2010 itu 2009 ya. Publishnya itu. Ini adalah catatan-catatan saya waktu sit-in, waktu magang di mata kuliah ini. Di pengampunya Pak Dudi dan Bu Nur Aini. Nah, karena tulisan catatan-catatannya pas dilihat, banyak juga, saya coba tuliskan. Berhasil ya. Alhamdulillah, catatannya lumayan. Saya coba apply-kan ke penerbit, ternyata bisa. Pada pustaka pelajar mau menerbitkan. Nah, di gambar ini, ini sebenarnya dari bukunya siapa ya saya? Materinya ada nggak ya? Di sini, not one ya. Coba, bentar. Oh, ini harus diperbaiki ya ininya ya. Siti hadir? Siti nanti tolong ingetin saya ya. Ya, Bu. Ternyata ini nggak jalan nih. Linknya. Kayaknya di restek atau pindah tempat. Ini mohon diingetin saya ya. Nah, ini kita ke materi dulu aja kali ya. Saya juga mohon maaf, mungkin nggak akan bisa full karena ini saya harus rapat. Nah, di sini mungkin kalian sudah belajar ya tentang perspektif. Apa itu perspektif? Itu mah di filsafat ilmu ya. Apa itu perspektif, fungsi perspektif kayak gitu. Ya, kalian pastilah udah belajar ya di filsafat ilmu sama di pengantar HI. Nah, basically perspektif-perspektif yang akan dipergunakan oleh kita sebagai penstudi HI itu jelas teori-teori perspektif HI ya, isme-isme HI kayak realisme, liberalisme, marxisme. Dan meskipun sebenarnya liberalism itu juga adopsi ya, adopsi dari ekonomi itu bagian liberalism itu, perspektif liberalism itu adopnya itu dari ilmu ekonomi, ilmu induknya itu dari ilmu ekonomi, hanya kemudian ada aspek politisnya. Nah, liberalism dari aspek politis itu mengarahnya ke demokrasi kayak gitu kan ya. Dan liberalism juga kalau kalian lihat nanti nggak fokus di ekonomi saja ya kalau yang diadap ke HI. Dia juga mengarah ke misalnya organisasi internasional kayak gitu. Nah, ya kenapa? Itu karena circumstance atau nuansa atau suasana HI itu kalau realisme menganggapnya itu radikal anarki ya, anarchical society itu kalau realis,
Tapi kalau liberalis kan beda ya. Kalau liberalis itu mengarahnya complex interdependence. Struktur internasional itu sifatnya complex interdependence. Ada kesaling tergantungan yang kompleks. Kenapa? Karena basicnya menganggap bahwa human itu bagus gitu ya. Human nature itu bagus, mau kerja, mau bekerja sama, saling support. Maka kalau ada kekurangan itu, kalau kaum liberalis menganggapnya itu kesaling tergantungan. Saya sama kalian juga ada hubungan kesaling tergantungan gitu. Saya butuh didengarkan, kalian butuh mendengarkan. Enggak ya, bukan gitu ya. Ya, kompleks dan independen. Dan format dari kesaling tergantungan itu sifatnya kompleks. Kompleks itu dia meliputi banyak isu, dan isu gitu ya, isunya itu bisa ekonomi, politik, cultural, atau apapun. Terus juga degrees-nya, kualitasnya dia bisa cooperation, kerjasama, bisa konflik atau rivalitas, rivalry, saling rivalry kayak gitu ya, saling bersaing hanya kalau kayak kompetisi gitu ya, saling bersaing tapi dalam nuansa yang bagus lah ya, bukan saling pengen menjatuhkan gitu. Nah, itu liberalis, itu juga adopt ya HI itu. Kemudian Marxis adopt juga ya, Marxis juga itu juga sebenarnya ekonomi juga ya. Ekonomi juga, terus berkembang kalau Marxis kan critical theory, ada juga dependence yang paling banyak itu. Dependence juga ke arah pembangunan, dependence theory, Wallerstein teh, word system theory ya, banyak tuh yang HI. Marxis juga turun ke strukturalis. Strukturalis juga ada yang Marxis banget, ada juga yang dipengaruhi oleh liberalis. Nah, itu banyak. Jadi teori-teori dalam HI itu sifatnya fabrik. Fabrik itu dia munculnya enggak linear, enggak time series gitu. Kalau misalnya kita melihatnya gini, realis dan neorealis. Ya, ada realis, ada neorealis. Itu seakan itu jelas ya, kayak habis realis, realis kemudian beradaptasi dengan kondisi HI, kemudian maka melahirkan neorealis. Neorealis. Nah, realis ini dianggap sebagai the nature-nya, the origin dari perspektif HI itu realis, realis gitu. Jadi lebih kalau karena dia menghadap ke idealis, tradisional idealis gitu ya. Terus juga dia menghadap ke yang hukum-hukum itu ya idealis ya, tradisional, tapi dia melihatnya lebih rasional, makanya dan sesuatu itu harus masuk akal gitu, harus logis. Kalau realis harus logis. Kalau sebuah negara melakukan X, pasti ada Y-nya gitu. Kenapa sih dia ada reasoning-nya, kenapa dia melakukan itu. Nah, itu dianggap realis itu origin-nya itu di HI. Perspektif yang lahir di HI. Gitu ya. Hanya itu kan di HI ya, payung besarnya HI. Tapi kemudian regionalism itu diadop sebenarnya sama HI ya, diadop juga sama HI. Cuman dia melihat pertumbuhan kerjasama kultural, politis, ekonomi, terutama di kawasan. Jadi ada ketika misalnya global gitu ya, global, ternyata ada tata kelola yang lebih kecil dari global, lebih kecil, dan itu muncul gitu. Kok bisa? Nah, pertanyaan kok bisa sih ada kerjasama, ada tata kelola global, ada tata kelola di kawasan, kok bisa gitu? Sebelumnya kan nggak ada kawasan ya, menganggapnya itu negara-negara, neighbor state gitu, saling berdekatan aja, tetanggaan aja gitu. Nah, kenapa negara yang saling bertetangga, yang
geographically dia dekat gitu ya, kok ada kerjasamanya? Kok bisa? Nah, pertanyaan kok bisa negara-negara yang bertetangga, yang dekat secara geografis, dekat itu kok bisa? Itulah yang kemudian dikaji oleh beberapa perspektif. Kenapa sih ada kerjasama di antara negara-negara yang saling berdekatan secara geografis? Itu riset question-nya. Nah, dari riset question yang seperti itu, kenapa negara-negara tetangga saling ada kerjasamanya, ada konfliknya. Kalau konflik itu direduksi diselesaikannya seperti apa di antara negara-negara yang berdekatan itu. Nah, itulah yang kemudian dijawab oleh beberapa perspektif. Gitu. Ya. Inilah yang kemudian perspektif-perspektif tersebut kemudian dikumpulkan perspektifnya itu. Apa saja yang dikumpulkan? Jawaban-jawaban terkait tadi riset question tadi ya. Riset questionnya ingat? Apa riset questionnya? Ayo raise hand. Apa riset questionnya? Tadi riset questionnya apa? Riset questionnya saya ulangi ya. Kenapa kemudian? Oke, Dila, mangga Dila. Apa riset questionnya, Dila? Riset questionnya Recording in progress. Riset questionnya itu kenapa negara yang berdekatan itu secara geografis dapat melakukan kerjasama. Kurang lebih gitu ya. Betul, itu. Mohon diingat ya, itu key-nya ya. Itu mohon diingat. Key-nya itu. Kenapa sih negara-negara yang saling berdekatan itu kemudian ada relasi kerjasama, kalaupun mereka berkonflik, mereka juga mengupayakan penyelesaian yang terbaik gitu. Terus kalau misalkan ada konflik bilateral, kenapa mereka juga minta bantuan tetangga-tetangga terdekatnya? Gitu. Ya, itu. Jadi mohon diingat ya. Mohon diingat riset question-nya apa? Karena itulah yang kemudian melahirkan perspektif-perspektif ini. Ya, mohon diingat ya. Yang off-cam pada hadir? Hadir, Bu. Hadir, ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mohon yang off-cam juga menyimak dengan baik ya. Kenapa? Ya saya kalau Zoom terus off-cam, itu tuh biasanya ngerjain yang lain. Kalau saya ya, mudah-mudahan kalian enggak ya, tetap fokus. Oke, tadi riset question-nya tadi ya. Nah, kita lihat guna menjawab pertanyaan tadi, ada beberapa teori. Nggak enak ngeliatin yang open. Masa nggak semangat. Ada beberapa teori, ada beberapa perspektif. Apa ya? Bedanya teori dan perspektif apa gitu? Itu kalian apa ya? Mohon dipahami di filsafat ilmu ya. Ada approach. Persamanya itu perspektif, approach, paradigm. Oke? Approach, perspektif, paradigm. Itu mengarah ke isme-isme. Isme itu apa? Realisme, liberalisme, marxism gitu. Oke? Di dalam isme-isme itu mereka kan menggulirkan sesuatu gitu ya. Ide sesuatu, konsep sesuatu. Nah, ide itu kemudian ada yang menjadi teori, ada yang masih belum gitu ya, belum established jadi teori. Belum established. Misalnya, securitization ya. Securitization
teori. Dia udah ngelabelin namanya securitization theory. Nah, apakah securitization theory itu sebuah teori? Ternyata itu debatable. Nah, makanya di bawahnya dari perspektif itu ada konsep atau teori. Artinya sesuatu yang digulirkan ide apa gitu ya oleh kaum-kaum itu. Perspektif gitu ya. Perspektif kadang kita dibilangnya kaum liaris, kaum liberalis gitu. Ya. Gitu ya. Pemikiran mereka teori, konsep. Tapi ada yang established sebagai teori, ada yang juga belum. Makanya kalau mana yang established sebagai teori, ada mana yang belum, itu dalam ilmu sosial itu sangat fleksibel. Nah, karena itu yang perlu dilakukan oleh kita adalah mempelajarinya, menelusurinya. Tanpa kita memikirkan, benar nggak ini teori gitu ya. Apakah ini sebuah teori? Apakah securitization theory adalah sebuah teori? Nah, itu sulit ya. Karena dalam filsafat ilmu, sebuah konsep itu mau jadi teori itu harus banyak diuji. Pengujiannya itu dalam perdebatan. Nah, di HI makan banyak ya perdebatannya. Nah, panjang. Ya. Nah, di sini. Tapi Bu, ini ada teori sistemik. Nah, ya. Ini ada realisme, interdependence. Nah, ini bercampur. Memang karena itulah disebutnya fabrik ya. Fabrik. Jadi nggak linier gitu. Jadi kalian mikirnya tidak time series, setelah A harus B, setelah perspektif ada teori gitu, enggak ya. Enggak. Mana dulu nih, perspektif dulu atau lebih besar mana, perspektif atau teori. Nah, kalau di dalam ilmu sosial itu fabrik. Entah mana yang duluan, telur apa ayam. Jangan berpikirnya itu gitu ya. Karena itu kita akan masuk ke dunia hutan belantara teori yang aduh pusing gitu ya. Nah, jangan mikirnya mana duluan nih, telur apa ayam. Itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada ujungnya. Nah, kita mikirnya si teori pembabagan ya, pembabagan. Ada tangan saya lagi. Pembabagan dalam ini seperti ini. Ada 4 teori, ada 4 klasifikasi ya. Ada 4. Yang pertama, ini tuh berdasarkan, ingat juga level of analysis. Level of analysis ya. Yang pertama ada teori sistemik. Kedua, realisme dan interdependence. Ketiga, teori tingkat domestik. Dan keempat, teori subordinat. Teori sistemik nah yang ini pada dasarnya adalah teori-teori level global. Teori-teori yang menganalisis level global, ya, level global yang hero terhadap bagaimana regionalisme itu terbentuk di sebuah kawasan tertentu. Oke? Kenapa? Contohnya bahwa teori level global itu adalah realism. Tapi di sini terlihatnya neorealis. Kenapa neo? Karena realism itu dia melihat kalau realism main actor-nya itu kan state ya. Kalau neo main actor-nya itu non-state. Ketika di sebuah kawasan ada suatu organisasi tertentu, taruhlah di kawasan Asia Tenggara ada ASEAN, maka ASEAN itu menjadi main actor di kawasan tersebut. Tapi itu kan bukan negara ya. ASEAN itu bukan negara. Dia organisasi regional. Ketika sebuah non-state actor kemudian menjadi main actor, nah realisme juga mikir, kok bisa ada? Makanya salah satu ciri dari neorealis adalah dia mengakui aktor non-negara, tetapi aktor non-negara itu tetap mainnya yang utamanya adalah state.
Jadi misalnya Greenpeace dengan PBB. Nah, yang dianggap oleh realis itu Greenpeace apa PBB? Atau FIFA ya? FIFA nih yang sekarang lagi hot di Indonesia ya. FIFA. FIFA sama PBB yang diakui sebagai aktor dalam HI oleh kaum realis, neorealis terutama yang mana? PBB bukan, Bu. Betul. PBB, Bu. Kenapa PBB? Karena anggotanya terdiri dari negara-negara. Betul. Sip. Gitu ya. Nah, jadi main actionnya tetap origin idea-nya tetap turun meskipun ada neo, tapi dia mengakui ada aktor lain, tapi dia beradaptasi dengan pemikiran dari paham lain, tapi main idea-nya tetap mengambil dari induknya. Tadi ya, baik FIFA sebesar apapun, seberkuasa apapun, FIFA tetap kalau dalam realis itu tetap bukan main actor. Tapi kalau dalam ini liberalis ya, liberalis, neoliberalis, FIFA ya. Kenapa? Nggak butuh negara FIFA mah. Bukan negara yang main action, tapi corporate. Corporate. Apapun bentuk corporate-nya ya. Oke, nah ini teori sistemik itu adalah teori-teori level global, teori yang hero pada level global, tapi memandang kenapa sih ada regionalis. Ada dua, yakni ini neorealis dan kemudian ini dari liberalis. Interdependensi struktural dan globalisasi. Ini sebenarnya dari liberalis. Ya. Ada dua. Nah, teori ini memandang bahwa regionalisme ekonomi sehingga terhadap negara awalnya ya. Jadi ada tekanan atau pressure dari global kepada negara diatasi sama negara. Karena nggak bisa diatasi, maka negara-negara berupaya mengatasi pressure tersebut secara dengan nyari teman gitu ya, nyari teman untuk mengatasi masalah itu secara bersama. Tetapi problemnya kalau temannya jauh kan susah, ya temannya jauh susah, maka dia mencoba mencari cara solving tadi problem solving dengan teman-teman terdekatnya. Oke, jadi maksudnya apa? Regionalisme itu tumbuh karena ada pressure dari global. Ada global pressure terhadap negara-negara yang kemudian negara-negara itu saling menyatu dengan negara-negara tetangganya, dengan negara-negara terdekatnya. Pressure-nya itu satu dari aspek politis ya, dan satu lagi dari aspek ekonomi. Itu pressure-nya. Dari aspek politis dan aspek ekonomi. Makanya dua yang lebih hero ya neorealis dan liberalis. Liberalis dia lebih concern dengan ekonomi, kalau neolib dia lebih isu-isu politis. Tuh, kayak misalnya G20. G20 ya. Itu kan global ya, level global, forum level global. Tapi cara melaksanakannya gimana? Tetap aja kembali ke negara masing-masing. Tapi kemudian ada banyak hal yang stuck. Ada banyak hal yang sulit dilaksanakan.
dalam apa ya, kesepakatan regional itu, global ya terutama. Ada banyak hal yang sulit dilaksanakan. Nah, akhirnya ya dengan negara terdekat. Atau misalnya Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, konflik Laut Cina Selatan. Ini wilayah ya, kawasan ya, kawasan. Ada konflik gitu. Tetapi ini masuknya ke global apa ke regional? Orang neorealis melihat ini ada pressure politis dari Cina sebagai negara per se, negara satu negara yang ingin menguasai Laut Cina Selatan berdasarkan klaim historis ya. Tapi dia mempengaruhi banyak negara. Nah, yang beririsannya adalah negara-negara di Asia Tenggara. Itu jadi problem kawasan. Nah, kemudian negara-negara tetangga di Asia Tenggara itu ngobrolin lah, diangkatlah isu itu ke ASEAN. Nah, pressure-nya dari mana? Dari Cina. Apakah Cina negara di kawasan Asia Tenggara? Bukan. Apalagi dia super power. Dia bisa dianggap aktor global ya, aktor global gitu. Yang punya pressure politis. Apalagi ditambah masuknya intrusive system, kayak misalnya Amerika. Mereka juga jadi intrusive system ya dalam case-nya ini, case-nya Laut Cina Selatan. Tuh ya. Itu salah satu contoh kajian neorealis terkait dengan regional ya, regional. Oke. Sekarang yang liberalis, yang interdependent, struktural, dan globalisasi. Nah, apa? Dia melihat pressure yang menekan, yang mendorong munculnya globalisasi, regionalisme adalah globalisasi. Kenapa? Globalisasi itu high pressure lah kalau buat negara. High pressure. Kita harus ngerjain, misalnya yang global itu SDG ya. Itu agenda pembangunan internasional, level global. Tapi gimana cara melaksanakannya? Punya pressure globalisasi itu. Misal SDG ya, salah satu contohnya, project SDG. Misalnya harus no hunger. Nah, no hunger itu kan kesannya misi yang bagus. Tapi ketika dilaksanakan di lapangan itu nggak semudah yang dipikirkan. Kayak misalnya no hunger itu mengatasi stunting misalnya ya, program stunting. Dikencangan banget kan kayak di Jabar, program stunting. Misalnya salah satu programnya itu untuk stunting, misalnya bayi yang stunting ya, programnya itu adalah pemberian susu formula. Oke. Susu formula nih untuk bayi-bayi atau anak balita ya, balita. Susu formula, program stunting global misalnya. Ketika SDG-nya ada campaign, salah satu programnya no stunting, no hunger atau peningkatan stunting ya, mengatasi stunting itu adalah pemberian susu formula. Nah, produsen susu formula langsung dong, gitu ya, datanglah CSR-nya lah, apalah gitu ya, langsung. Tapi ini bertabrakan dengan program ASI eksklusif. Jadi itu kan pressure akhirnya ya, pressure dari global pressure. Udah ada uangnya di situ main ya, capitalnya ya, bahwa perusahaan susu formula kemudian mengambil, biar produknya laku, dia mengambil proyek itu. Produknya laku kan, produk laku itu bukan berarti, mungkin nggak dapat untung ya dari CSR gitu mah ya, mungkin nggak dapat untung, tapi setidaknya produknya nggak kebuang. Bayangkan. Bisa jadi kan kayak gitu, ambillah proyek itu, expire-nya setahun, 2 tahun, nggak apa-apa, yang penting nggak kebuang. Ambil proyek,
Itu ada pressure, ada uang, ada politis juga ya, ada lobby-lobby. Ketika dimasukkan ke lapangan, di lapangan, berbenturan dengan program ASI eksklusif yang digalakan oleh penggiat kesehatan, dokter ataupun bidan, itu kan menyarankannya ASI eksklusif. Ya, oke. Di satu sisi ada ASI eksklusif, dan di satu sisi lagi ada pengatasan stunting. Itu, wah, di lapangan gimana? Jadi seorang ibu harus milih ya, mau ASI eksklusif atau mau menerima susu formula gratis, apalagi yang mahal-mahal. Nah, mau mana? Nah, itu akhirnya pressure itu, ada pressure ya, pressure. Oke, dapat dipahami bagaimana pressure global ya? Itu salah satu contohnya. Kemudian itu salah satu contoh dari pressure globalisasi maksud saya ya, bahwa globalisasi itu menjadi pressure, ada pressure terhadap negara. Makanya negara saling gimana sih caranya mengatasi ini program global ini? Gimana caranya mengatasi susufor ya, sufor ini, campaign support ini? Susah kalau mau sendirian. Makanya ayo sama negara tetangga. Kita kan menggalakkannya ASI eksklusif. Nah, akhirnya barengan sama tetangga gitu ya. Barengan. Nggak mau. Nah, bisa jadi. Atau terima, kalau ini terima aja tapi nggak usah dipakai. Nah, tapi kan nanti ketahuan ya program global. Oke, itu contoh pressure-nya. Dan akhirnya negara-negara tengah saling berteman untuk mengatasi problem itu. Karena nggak mungkin ngelawan pressure global sendirian. Ya. Kemudian di sini ada interdependensi struktural. Itu. Kalian lihat tadi case-nya yang saya contohkan susu formula. Sebuah perusahaan itu dia pandai ya, dia pandai melihat kesempatan. Oh nih, ada kesempatan. Project stunting global ya. Dia langsung masuk kan, langsung masuk. Kenapa? Kenapa dia nggak jualan langsung aja? Nggak usah CSR-an. Karena mungkin sulit ya. Karena mungkin sulit. Akhirnya dia melihat kesempatan, peluang, ngambillah. Lihat, di situ ada struktur ya, ada struktur. Ada struktur itu kan terkait dengan peran dan fungsi. Peran itu terkait dengan kedudukan. Misalnya dalam organisasi ya, kedudukan organisasi. Lihat ketika misalnya SDG ya, SDG kan PBB ya. SDG pasti PBB membuat unit untuk melaksanakannya. Oke. Unit pelaksana SDG itu kemudian bikin serangkaian program. Itu udah unit-unit itu pasti enggak satu ya. Dia punya strukturnya, si acaranya gitu. Seksi acara, seksi apalah gitu ya. Ketuanya pasti ada strukturnya. Nah, perusahaan juga masuklah sebagai mitra di situ. Oke? Kebayang? Dan disitulah muncul struktur yang saling fabrik tadi, saling tergantung satu sama lain. Itu, oke? Itu contoh struktur. Nah, itu ya dari sisi level teori sistemik. Oke? Jadi ini level global, ingat ya. Segini level global. Oke. Kita next lanjut ke level regional. Ini regional atau kelompok negara. Ingat, ini level of analysis ya. Level of analysis. Mohon diingat-ingat level of analysis itu ya. Ada 5, ada 3, ada 5. Global system atau sistem internasional, subsistem atau regional atau kelompok negara, kemudian kelompok individu dan individu. Itu mohon diingat terus ya. Nah, sekarang level regional ya atau kelompok negara itu terserah. Nah, ini adalah kaum regionalisnya itu sendiri. Oke. Di sini yang pengusungnya itu adalah realisme dan interdependence. Kok realisme ya?
Di sini realisme cenah level global, di sini realismenya level regional. Nah, itulah ya. Nah, kenapa tadi saya bilang jangan berpikirnya nggak bisa apa ya, setelah A harus B, setelah B harus C, tapi semuanya fabric gitu, saling jalin menjalin. Di sini realisme dan interdependence. Realisme memandang bahwa munculnya regionalisme di sebuah kawasan itu memang karena dirinya sendiri. Oke? Karena dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Ingat, 3S. Apa S? 3S? Prinsip realisme itu? Survive, secure, sama satu lagi saya lupa. Iya. Survive, secure, sama self-sufficient. Self-help. Self-help. Aduh, gitu banyak. Self-help sama statism ya. Statism ya. Statism. Bukan statism ya. Statisme. Paham kenegaraan ya. Nah, ini kalian paham sendiri. Tulisannya nggak enak banget ini. Kalau mau survive, itu harus self-help. Nah, tapi yang berbedanya adalah kalau ini statism, ini regionalism. Gitu. Jadi dinaikin levelnya. Kalau ini statism, nah ini lebih ke regional. Tapi kalau negara itu mau survive, dia tumbuh ya. Kalau mau survive harus self-help. Harus self-help. Dan self-help, karena self-help-nya itu kemudian berteman dengan negara-negara tetangganya, muncullah regionalisme. Nah, kalau regionalisme itu mau survive, maka dia harus menolong dirinya sendiri. Ya, itu prinsip dari realis ya. Oke. Nah, ada 3 ya. 3. 1, neo-fungsionalis. 2, neoliberal institutionalism. Dan 3, konstruktivisme. Oke, sini ya. Bayangkan sudah ada regionalisme. Bayangkan sudah ada regionalisme. Kata fungsionalis, regionalisme itu ada, neo ya, ini neo, bukan yang fungsionalisme ya. Misalnya ASEAN ya, kita lihat ASEAN. ASEAN itu ada karena ada negara-negara yang menjalankan fungsinya. Gitu. Sebelumnya nggak ada fungsinya. Sebelumnya nggak ada ASEAN. Sebelumnya nggak ada ASEAN kan? Tapi ketika kemudian mereka ngumpul, negara-negara ASEAN itu ngumpul, terus kemudian menjalankan fungsi masing-masing, dan itulah ASEAN. Jadilah sebuah ASEAN. Jadi neofungsionalis itu memandang regionalisme tumbuh karena ada member yang fungsi mereka. Misalnya Indonesia. Jadi di tahun ini kebagian menjadi ketua ASEAN. Ketua ASEAN ya. Paki, Raisen. Jadi ketua ASEAN. Nah, Indonesia merancang kan event apa, banyak banget kan ya sidangnya, pertemuannya, membahas ini, membahas itu, membahas ini, membahas itu. Venue-nya, biayanya. Nah, itu dilakukan oleh Indonesia. Nah, member-member yang lain juga support. Nah, ya. Tuh. Jadi, regionalisme itu tumbuh karena ada member yang melakukan fungsinya. Karena ada aktor yang melakukan fungsinya, jadilah regionalisme. Gitu. Oke? Nah, kalau neolib institutionalism, kalau fungsionalis kan tadi ingat ya, fungsinya, yang menjalankan fungsi. Bisa jadi mungkin, jadi dia lebih dari button gitu ke atas. Mungkin belum ada organisasinya, tapi mereka sudah menjalankan fungsi.
Nah, beda lagi dengan neorib institusional. Kalau institusional, dia memandang bahwa institusinya itu ada dulu. Institusi itu ada dulu, baru kemudian tumbuhlah regionalisme. Jadi dia didorongnya itu oleh institusinya yang ada dulu. Ya, misalnya kenapa institusi dulu maksudnya ya? Karena ketika ketika membernya itu saling bertemu dan kemudian melakukan bersepakat untuk membuat sebuah institusi tertentu, maka di situ ada mereka membangunkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau charter ya. Nah, dalam organisasi itu. Charternya, ASEAN Charter. Misalnya itu, ASEAN Charter ya. Itu atau yang ada charter, kalau ASEAN mah nggak ke institusional ya. Karena dia lebih, kalau saya melihatnya lebih fungsionalis ya, neofungsionalis. Karena dia nggak charternya dulu. ASEAN Charter kan baru ada setelah beberapa tahun setelah ASEAN berdiri ya. ASEAN Charter itu ya. Itu ya. Jadi apa ya yang coba yang cocok ya? Cari contohnya ya. Jadi ada dulu charternya, berdiri dulu organisasinya, baru kemudian dia survive. Tuh. Oke ya. Nah, ini lebih lebih top button gitu sifatnya ya. Nah, kalau konstruktivism memandang bahwa regionalisme itu ada konstruksi. Imagine ya, community yang imagine. Konstruktivisme itu. Nggak ada yang namanya ASEAN. Nggak ada itu regionalisme. Mau diwujudkan dengan ASEAN, kawasan Asia Tenggara itu nggak ada. Nggak ada. Tetapi kemudian dia menjadi ada, berwujud menjadi ASEAN, itu karena dikonstruk. Dikonstruk oleh siapa? Oleh membernya. Apa yang menjadi konstruksinya? Common understanding, common identity, yang kayak gitu. Ada identitas bersama yang dikonstruk sehingga yang tadinya nggak ada jadi ada. Misalnya ASEAN Way. Apa itu ASEAN Way? Ada yang tahu ASEAN Way? Coba. Apa itu ASEAN Way? Itu buat apa namanya national anthem-nya ASEAN gitu. Official anthem. Tujuannya apa? Ya menyatukan negara-negara ASEAN kayak mereka punya satu identitas yang sama gitu. Mereka punya satu lagu yang bisa dinyanyikan sama-sama semua. Gitu. Yang disasarnya masyarakat apa negara? Lebih ke Person gitu ya. Person. Iya kan? Makanya dibilang ASEAN citizenship ya nggak? Ya kan? Ada istilah itu kan? ASEAN citizenship, warga negara ASEAN. Coba itu dikembangkannya itu oleh pilar apa yang namanya ASEAN teh? Ekonomi, welcome ya, culture ASEAN, apa namanya teh satu masyarakat ekonomi ASEAN, apa yang sosiokultural ya, 3 pilar ASEAN misalnya ya, 3 pilar ASEAN. Itu kan yang ini kan identity bersama. Apakah ada? Iya ya. Apa nih namanya? Siapa Arsa? Yang 3 itu ASEAN Political Security Community, terus yang kedua ASEAN Economic Community, dan yang ketiga itu ASEAN Socio-Cultural Community. ASEAN Socio-Cultural Community. ASEAN Socio-Cultural. Mereka menggaungkannya kan identitas ASEAN, cara ASEAN gitu, ala hidup ASEAN, ASEAN Ways. Tapi apakah ada ASEAN Ways sebelumnya? Nggak ada. Nah, itu konstruktivis. Jadi, regionalisme itu tumbuh karena memang dikonstruksi oleh aktor-aktornya. Dia nggak tumbuh sendiri. Dia nggak given dari Tuhan yang ada gitu. Nggak ujuk-ujuk udah ada dari sananya, enggak. Tapi dia dikonstruksi oleh orang-orang, oleh aktor-aktor untuk membentuk sebuah unit bersama, entitas bersama. Tuh ya.
Itu kalau konstruktivisme, intinya ya, intinya. Kemudian ini level regional, saya buru-buru aja ya ngerjainnya, ngejelasinnya. Itu contohnya tadi ya, ASEAN Ways misalnya. ASEAN Ways. Maaf ya, aduh tulisannya. Nah, oke. Kemudian ini adalah teori tingkat domestik. Teori tingkat domestik itu maksudnya adalah levelnya negara. Oke, ini levelnya negara, state ya. Ini levelnya state. Cuman pemikiran besarnya gini. Regionalisme itu tumbuh karena negara lah yang memaunya. Ada negara yang mau gitu, membangun regionalisme. Tuh. Jadi regionalisme itu buttonnya dari negara kemudian ingin membentuk supranasional tertentu. Oke. Ada beberapa teori tingkat domestik. Domestik itu ini jangan dilihat domestiknya ya. Tapi domestik itu maksudnya negara. Oke. Ada beberapa pemahaman, yakni yang pertama regionalism and state coherence. Coherence teh serupa sebangun. Pemikiran utamanya gini, regionalisme itu tumbuh karena ada negara-negara yang punya pandangan yang sama, state coherence. Oke. Regionalisme itu tumbuh karena negara-negara punya keinginan yang sama, punya hal yang sama. Apa yang samanya? Misalnya geografisnya, tuh. Atau tipe negaranya, tipe pemerintahannya, monarkika, demokrasika, tuh ya. Apa yang samanya? Ya apa aja itu. State coherence. Jadi coherence itu serupa sebangun. Jadi ada pemikiran yang sama. Contohnya ASEAN ya, biar deket aja. Saya ngejelasinnya biar mudah tuh kan ASEAN. Karena ada pemikiran yang sama, misalnya ketika yang lain, African Union misalnya ya. African Union itu muncul, African Unionnya dulu. Tapi kemudian collapse ya, collapse. Tapi beda, jadi dia membangun organisasinya dulu. Oke, kalau ASEAN beda, dia ngobrol dulu, ketemu dulu, ngobrol dulu, arisan dulu, baru jadi ASEAN. Ya kan? Association namanya juga ya, bukan organization. Kenapa? Karena waktu itu ASEAN punya pemikiran yang sama membernya. Apa yang samanya? Kita nggak include isu politik. Kita nggak mau isu politik. Lebih pada masalah kerjasama ekonomi. Ya, ASEAN ya, awal-awal ya, awal-awal. Ekonomi, kemudian meningkatkan pendidikan. Tuh. Dari sisi kulturalnya. Tapi nggak mau ke high politik. Kenapa? Nggak mau. Liga Bangsa-Bangsa aja bubar ya. Lihat ke situ kan. Liga Bangsa-Bangsa bubar. Karena ada state coherence-nya, kesamaan pemikiran, maka jadilah ASEAN. Yang kayak gitu ASEAN-nya. Asosiasi maksud saya. Oke, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, tipe rezim dan demokratisasi. Regionalisme itu tumbuh karena tipe rezim pemerintahannya yang demokratis dan mau melakukan demokratisasi. Ingat, kenapa harus yang demokratis? Ingat, salah satu varian dari liberalism dari aspek politik itu democratic peaceful theory. Ya, aliran democratic peaceful theory. Oke. Kata democratic peaceful theory itu apa? Perdamaian, peaceful ya. Dunia yang penuh damai gitu maksudnya peaceful. Democratic peaceful theory. Dunia yang penuh damai itu hanya mungkin terwujud
kalau dilakukan oleh negara-negara yang demokratis. Kenapa? Karena sepaham, sepemikiran, setipe. Gitu. Karena sama-sama demokratis, maka dunia yang penuh damai itu bisa terwujud. Oke? Nah, terus gimana kalau bukan yang demokratis? Kan ada yang monarki, ada yang ya iron gitu ya, otoriter atau militer yang berkuasa. Gimana kalau ada negara yang kayak gitu? Maka lakukanlah demokratisasi. Paham? Oke? Dunia ini nggak sama loh. Nggak semuanya demokratis. Tapi perdamaian hanya bisa dicapai kalau semuanya demokratis. Nah, untuk mengatasi yang nggak demokratis harus digimanain? Ya harus dilakukan demokratisasi. Mereka yang nggak demokratis harus didemokratiskan. Makanya itu proses demokratisasi. Contohnya, ada yang tahu? Contoh demokratisasi? Bisa menyebutkan salah satu? Yang Glasnost-Perestroika itu, Bu, contohnya. Oh, tuh runtuhnya apa? Uni Soviet. Uni Soviet. Ya, itu salah satu contoh. Oke. Yang kawasan. Uni Soviet juga kawasan ya. Segede gitu maksudnya. Yang kawasan Arab Spring. Iya, Bu. Oke, pernah dengar? Yep, Nah, iya, Bu. Arab Spring. Itu demokratis, itu project democratization. Itu project democratization. Jadi Anda lihat ya, begitu berbahayanya teori atau perspektif itu bukan hanya pikiran, tapi dia bisa menjadi movement. Dia bisa menjadi movement. Perestroika yang tadi juga runtuh ya. Ide awalnya kan, kemudian runtuhlah sebuah kawasan Uni Soviet. Oke. Kawasan Uni Soviet kawasan apa negara? Nah, Uni kesatuan ya. Nah, terserah itu. Namingnya mungkin negara Uni Soviet gitu. Tapi dia kesatuan. Kesatuan ya. Oke. Contohnya Arab Spring itu project. Bayangkan ya. Demokratisasi itu project. Sebuah project global. Kemudian dia lihat project mana ya, kawasan mana. Nah, Arab Spring itu salah satu contohnya. Contohnya, bagaimana demokratisasi itu dilangsungkan, dan kemudian jatuhlah raja-raja yang berkuasa sekitar 30 tahunan down semua ya, dengan Arab Spring itu. Beberapa nggak down, tapi civil war berlangsung di situ. Suriah misalnya ya, sampai sekarang gitu. Arab Spring dari kapan ya? Dari zaman kapan ya? Saya disertasi itu tahun 2011-an. Saya 2010-2011 kemudian saya disertasi itu 2015 saya mulai. Suriah sampai sekarang belum beres. Efeknya ya. Tuh, oke. Nah, itu bagaimana sebuah perspektif democratic peaceful teori itu dijalankan dan jadilah movement gitu. Ada pendanaan, ada politis di situ ada. Ada pressure juga ada. Ya. Nah, balik lagi ke sini, regionalisme itu katanya, pahamnya, pemahamannya, atau doktrin, atau ajaran, jangan menganggap doktrin itu jelek ya. Doktrin itu artinya ajaran, ya. Jadi kalau misalkan di sini siapa? Gevira, Siti, Arsyad, didoktrin. Nah, itu artinya bukan di brainwash ya, tapi diajarin. Oke, ya. Jadi doktrin itu asal katanya netral, penerjemahan makna netralnya itu adalah ajaran, ya. Nah, doktrin dari paham teori tingkat domestik
regionalism itu hanya mungkin bisa berlangsung kalau tipe rejimnya itu adalah tipe rejim yang demokratis. Kalau dia tidak demokratis, maka harus didemokrasikan. Oke, misalnya contohnya di ASEAN ada yang monarki, ada yang raja? Ada, Masih Bu. Ada, Bu. ada. Tapi fungsinya raja apakah sama kayak presiden? Enggak. Enggak. Dia punya apa? Punya siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ketika monarki, kalau sebelumnya monarki nggak ada dia all gitu ya, all gitu. Semuanya terserah raja. Nah, minimalnya kalau nggak bisa semuanya harus presidensialnya, minimalnya adalah Perdana Menteri. Kayak Malaysia ya. Ada keluarga kerajaan kan? Datuk-datuk 14 negara gitu kan ada. Tapi dia ada PM-nya. Iya nggak? Tapi bukannya Brunei masih monarki yang absolut ya? Kenapa? Brunei bukannya masih monarki absolut? Betul. Tapi kan kita bisa ya. Tapi negara ASEAN bisa berdampingan ya dengan Brunei. Oke. Nah, itulah theoretically-nya begitu. Tapi Bu, tadi siapa? Tadi Arsa ya? Bu, tapi Brunei monarki, Bu. Ya kan? Monarki ada raja doang ya. Rajanya doang. Nah itu saya ini yang democratization. Setidaknya, democratic people theory juga kan, setidaknya adalah ininya misalnya ada pemilunya atau ada apanya gitu yang punya ciri khas dari demokrasi. Apakah semuanya harus demokrasi? Teorinya harus. Teorinya, idealisnya kan teorinya. Tapi kan realita nggak semua harus sesuai teori. Oke, hanya saya contohkan tadi, ketika sebuah teori dipaksakan, itu kemudian bisa menjadi movement, ya, movement, pergerakan. Ketika sebuah proyek kemudian dijalankan, sebuah idealisme dijalankan, itu bisa bagus, bisa juga enggak. Salah satu contohnya Arab Spring. Tapi kan itu nggak berlangsung ya di kawasan kita. Nggak, alhamdulillah ya nggak berlangsung. Jadi kita bisa tetap beriringan dengan negara yang monarki juga, tapi beriringan aja. Ya, oke? Nggak sampai jatuh kan Brunei. Kita nggak ada yang mau ngejatuhin Brunei. Cuman ingat juga ya, Brunei itu dia memisahkan Brunei, Singapura ya, dia juga memisahkan diri dari Malaysia ya. Iya ya, Malaysia ya. Commonwealth-nya dari Inggris ya. Itu ya. Oke. Kemudian teori-teori convergence. Convergence itu kayak apa ya? Convergence. Kayak prisma gitu ya. Tahu prisma yang kemudian jadi pelangi-pelangi itu? Prisma jadi pelangi apa sih maksudnya? Jadi maksudnya gini, berbeda-beda juga nggak masalah gitu ya. Negara-negara tuh banyak dan berbeda-beda dan itu tidak masalah. Tapi kemudian mereka bersatu, convergence gitu ya, menjadi satu gitu, satu. Kayak misalnya pencerminan, kalian pernah yang di IPA tuh, kalau satu cermin, sinar, kemudian masuk prisma, itu kan jadi ada pelanginya gitu lah ya, ada itulah ya, ya seperti itu maksudnya. Kalian paham ya? Maksudnya ada banyak negara yang berwarna-warni, berbeda karakter, berbeda tipe pemerintahan, berbeda ya mau monarki kayak mau demokratis kayak itu nggak masalah, itu adalah identity masing-masing. Tapi kemudian mereka menyatu, konvergen gitu ya, menyatu pada suatu entitas tertentu
sebutlah supranational, biasanya dipanggilnya gitu, supranational, supranation, meskipun berbeda-beda, tapi kemudian mereka bisa menjadi satu gitu. Jadi convergen. Ya kayak di ASEAN, beda-beda, ada yang kerajaan, ada yang demokrasi kayak Indonesia, tapi nggak masalah itu semua, selama mereka punya komitmen untuk membangun kawasan bersama, maka kawasannya akan tetap jalan. Oke, makanya tadi kalau misalkan, Bu, di Indonesia, di Asia Tenggara itu kan ada full monarki. Nah, itu dilihatnya, dianalisisnya pakai yang konvergen, bukan pakai yang ini. Oke. Oh ya, salah satu fungsi dari perspektif itu adalah alat analisis. Sorry, saya lupa ya. Alat analisis. Tools of analysis. Oke, alat analisis. Fungsi dari perspektif, fungsi dari teori itu apa? Alat analisis ya. Alat analisis maksudnya apa, Bu? Kalau kita ada masalah, ada membahas, masalah itu research question tadi ya. Research question itu permasalahan. Maka kita akan dibahasnya pakai alat apa? Nah, inilah alatnya, oke? Dalam akademik perspektif teori itu adalah alat. Cuman lihat apakah alatnya itu cocok atau tidak. Nah, kalau misalnya kita memakai bagaimana regionalisme di Asia Tenggara memakai teori tingkat domestik, oke? Memakai teori tingkat domestik dengan melihat tipe rezim yang lebih cocok yang mana? Ini ya, berbeda-beda, tapi kemudian tetap bisa jadi ASEAN. Oke? Kalau tipe rezim dan demokratisasi, kita lihatnya Arab Spring. Makanya tadi saya contohkan Arab Spring itu, karena di situ ada proses demokratisasi. Semuanya kayaknya harus demokratis. Terkesan harus demokratis. Maka berlangsunglah Arab Spring. Itu cara memandang regionalisme ya. Regionalisme di Arab Spring itu di mana? Di Jazirah Arab ya. Regionalisme dengan venue-nya, lokusnya di Jazirah Arab. Oke. Di Jazirah Arab ya. Sampai juga ke Mesir ya, sorry ya. Di Middle East misalnya, regionalisme di Middle East itu bisa dikajinya kalau pakai teori tingkat domestik, ini yang lebih cocok. Yang ini. Oke. Tapi kalau misalkan regionalisme di Asia Tenggara, saya pikir ini yang lebih cocok. Oke. Itu fungsi teori. 946. Oke, satu lagi banyak. Terakhir, teori subordinat itu lebih ke individu ya. Level of analysisnya individu. Bahwa regionalisme itu tumbuh atas inisiatif personal. Misalnya ASEAN Youth. ASEAN Youth. Ya. Oke. Apakah ini negara? ASEAN Youth? Ini malah kumpulan pemuda. Ya. Tapi ini kemudian salah satu program dari ASEAN Ways itu ya ASEAN Youth. Bagaimana pemuda-pemuda di ASEAN, pemuda-pemuda perwakilan ya, perwakilan bahkan ya, nggak semua pemuda se-Asia Tenggara datang, tapi perwakilan itu pun bisa jadi anak SMA-nya. Yang terakhir itu ada ini
ada lomba apa itu teh? Competition entrepreneurship ASEAN Youth. Tahun berapa ya, saya lupa. Ada kompetisi para entrepreneur mudanya ASEAN gitu. Dia bikin presentasi project yang kayak gitu. Itu mau bikin apa gitu, bikin usaha apa. Nah, salah satunya tuh saya adik kelas saya, tapi anak antrop ya. Itu dapat menang gitu, menang competition Asian Youth entrepreneur, young entrepreneur. Itu waktu tahun berapa gitu ya, saya lupa. Nah, itu kan dipelihara ya, bahwa identitas kebersamaannya itu, identitas bersama itu dipelihara. Tapi itu inisiatif yang non-member sama sekali. Ya contohnya ini gitu ya. Programnya misalnya tadi ada kompetisi entrepreneur muda ASEAN. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, mungkin saya mohon maaf kalau misalkan tidak bisa maksimal ya. Saya tidak bisa mendetail menjelaskan rincian dari teori ini karena jam 10 ini saya harus rapat di fakultas, cuman saya masih di rumah. Jadi mungkin Siti nanti bisa ingetin saya ya. Ini bahan-bahan di sini nih, bahan-bahan. Tapi tadi ya PR sayanya ini ternyata nggak nyala ya. Siti ya tolong ingetin saya untuk nyalain ini. Saya cek lagi, kemudian nggak tahu nih, saya mau kuis atau tugasnya nanti saya cekkan. Nanti ada kuis lah ya, ada kuis atau tugas di sini. Tapi ini masih belum saya perbaiki LMS-nya. Oke, mungkin saya mohon maaf juga. Sebentar. Saya mohon maaf kalau misalkan tidak buka sesi tanya jawab ya, karena saya harus siap-siap. Seperti itu mungkin, nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf banget. Nanti untuk lebih mendetailnya, memahami teorinya, nanti drive ini akan saya nyalain lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, sudah mendengarkan saya berbicara, ya sharing. Intinya buat apa perspektif? Perspektif itu ada untuk alat analisis ya, yang pertama. Alat analisis itu ada untuk apa? Untuk menjadi alat untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa? Research question-nya. Research question dari regionalisme itu apa tadi? Kenapa sih regionalisme itu tumbuh? Nah, itu research question-nya ya. Dan dari pertanyaan itu, Anda sekalian tadi udah menyimak ya, ada banyak teori yang membahas itu. Sebenarnya lebih banyak lagi dari yang pemetaan tadi, lebih banyak lagi. Ada banyak teori yang nggak bisa masuk di situ ya. Dan lebih berkembang. Itu juga saya merujuknya, saya buat buku itu kan 2010 ya, 2010. Berujuk pada buku-buku sebelumnya dari 2005, 2001 kayak gitu. Dan sekarang jauh lebih berkembang. Apalagi ada new regionalism yang seperti itu jauh lebih berkembang. Hanya mungkin untuk mendalaminya saya Anda silakan. Oh, resensi juga belum ya? Oke. Ya. Nanti tolong Siti ingetin saya juga ya, karena saya mau langsung jalan ini sebenarnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti untuk pendalamannya bisa sama Bu Anggi ya. Demikian perkuliahan ini saya tutup.